Di antara kemuliaan di kaum ini adalah kabar diriwayatkan bahwa orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala, salah seorang dari orang Yahudi itu berkata, ya Umar, akan memanggilnya dengan ya Amirul Mukminin. Karena orang Yahudi ini tinggal di kota Madinah. Orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah di bawah kepemimpinan kaum muslimin, terutama Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sehingga mereka pun memanggil Umar sebagai Amirul Mukminin. Ayatun fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud latakhadna dzalikal yawma id. Kata orang Yahudi ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat yang turun di dalam kitab kalian. Ya. Kalau seandainya ayat ini turun kepada kita, orang-orang Yahudi, pasti akan kami jadikan waktu turunnya, hari turunnya sebagai hari raya buat kita, orang-orang Yahudi. Lalu Umar pun bertanya, ayu ayat? Ayat yang mana? Orang-orang Yahudi berkata, ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Yaitu ayat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ini adalah ayat yang istimewa yang membuat si Yahudi ini iri kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena makna ayat ini adalah kabar gembira bagi kaum muslimin. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan, kata Allah, agama kalian bagi kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan pula nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam, dan aku sudah meridai Islam ini sebagai agama satu-satunya yang aku terima bagi kalian. Maka ayat ini secara umum adalah kabar gembira bagi kaum muslim. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, inni la a'lamu al-yawma alladhi nazalat fi wal makan alladhi nazalat fi. Nazalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun bi Arafah yaum al-jum'ah. Kata Umar, demi Allah aku tahu kapan ayat ini turun dan hari apa ayat ini turun. Di tempat mana ayat ini turun. Beliau mengatakan, demi Allah, ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang wukuf di Arafah di hari Jumat. Wukuf di Arafah di hari Jumat. Ini adalah sebuah riwayat yang begitu jelas mengkabarkan bahwa ayat ini turun di hari ini, hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Namun barangkali sebagian dari kaum muslimin ada yang merasa bimbang ketika melihat kenyataan di Arab Saudi wukuf di Arafah jatuh di hari kemarin, hari Sabtu, dan hari ini mereka sedang Idul Adha. Sedangkan di Indonesia bahkan disepakati oleh seluruh kaum muslimin di Indonesia secara umum, semua ormas-ormas Islam kurang lebih mereka sepakat tanggal 9 jatuh pada hari Ahad ini, sedangkan Idul Adha besok di hari Senin. Barangkali sebagian dari kita ada yang bertanya, bagaimana kita berpuasa Arafah? Bagaimana kita berpuasa Arafah? Dan juga mungkin jamaah sudah mendapati banyak perdebatan di antara umat. Harusnya kita berpuasa kemarin karena Arab Saudi kemarin berwukuf di Arafah. Kenapa kita puasa di hari ini? Maka perlu diketahui bahwasanya puasa Arafah ya, itu sebenarnya berkaitan dengan waktu bukan tempat. Puasa Arafah erat kaitannya dengan waktu bukan tempat.
Artinya puasa Arafah itu jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah dimanapun tempatnya. Dimanapun tempatnya. Kalau bagi negara Arab Saudi, ya, mungkin jamaah haji mereka bertolak ke Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah di hari Sabtu kemarin, maka mereka berpuasa bagi yang ingin berpuasa sunnah Arafah di tanggal 9 atau hari Sabtu kemarin. Adapun kita, sebagaimana kita sepakati bahwasanya cara menentukan tanggal 1 setiap bulan Dzulhijjah, setiap bulan Hijriah, terutama bulan Dzulhijjah atau bulan Ramadan, dengan cara apa? Ru'yatul hilal. Dan sebagaimana dipilih oleh pendapat para ulama, dan sebutkan pendapat yang paling kuat menentukan bahwasanya hilal di setiap wilayah masing-masing memiliki kemungkinan terjadinya perbedaan waktu di tempat yang berbeda. Maka wajar saja di Indonesia dan negara kita yang kita cintai ini, ya, terjadi perbedaan penanggalan. Karena barangkali hilal di sini belum terlihat dan memang seperti itulah faktanya. Seperti itulah fakta. Dan di antara alasan yang mendukung kita untuk tetap yakin berpuasa di tanggal 9 menurut penanggalan kita sendiri adalah sebagaimana yang dipilih pendapatnya oleh para ulama bahwa orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, artinya orang-orang jamaah haji, mereka dianjurkan lebih afdol untuk tidak berpuasa. Walaupun secara umum puasa Arafah adalah puasa yang sunnah, yang sangat mulia. Namun khusus bagi mereka orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, malah para ulama mengatakan bagi mereka lebih baik tidak berpuasa. Kenapa? Karena mereka butuh asupan gizi, tenaga yang lebih untuk memperbanyak zikir di Arafah. Mereka harus berjalan, ya, dari Mina bagi mereka yang tarwiyah terlebih dahulu jam 8, atau mereka yang tidak tarwiyah berangkat dari hotel mereka, ya, menuju ke Arafah itu butuh tenaga. Antriannya, masuknya, masa tunggunya, panasnya, dan lain sebagainya. Sehingga para ulama mayoritas mereka mengatakan bahwasanya orang yang sedang wukuf di Arafah tidak disunahkan bagi mereka untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya memang puasa Arafah itu erat kaitannya dengan waktu, bukan dengan tempat. Jadi meskipun, ya, di Arafah wukufnya kemarin tidak ada pengaruhnya atau tidak ada masalahnya bagi kita yang berpuasa di hari ini. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan hari Arafah ini, sebelum kita masuk pada kemuliaan hari esok dan hari tasyrik, ya, karena kita sekarang berada di hari Arafah ini, maka tidak ada salahnya kita sebutkan beberapa fadilah dari hari Arafah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min yaumin aktsar min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah bebaskan hamba-hambanya dari neraka. Jadi Allah berikan tiket bebas dari api neraka masuk surga. Allah bagi-bagi tiket selamat dari api neraka ini paling banyak di hari Arafah. Ini sama seperti di malam-malam Ramadan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya di malam-malam Ramadan Allah Subhanahu wa taala bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Yang asalnya hamba tersebut berhak untuk dihukum dan disiksa di api neraka, Allah bebaskan di malam-malam Ramadan. Dan paling banyak Allah bebaskan adalah di hari ini, yaitu di Haram. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat. Ya, disebutkan Allah mendekat ke dunia, ke bumi. Ya, Allah turun. Sebagaimana disebutkan di setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Hadis-hadis yang berkaitan tentang sifat Allah ini, sebagaimana kita ilmui, sikap kita adalah mengimaninya secara zahir, sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanpa mentakwilkan maknanya, artinya mengalihkan maknanya dari makna zahir, tanpa mentakyifkan, mengatakan bagaimana caranya, tanpa juga mentamsilkan, menyamakan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah turun, Allah mendekat,
Maka kita imani zatnya yang ada. Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Summa yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah membangga-banggakan dengan mereka orang-orang yang sedang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Fayaqul ma arada haula. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka hamba-hambaku ini? Dengarkan doa-doa mereka. Lihat, inilah hamba-hambaku yang berjumlah ratusan ribu atau mungkin bisa jutaan berkumpul di suatu tempat Arafah karena iman mereka. Dibanggakan di hadapan para malaikat. Di antara keutamaan hari Arafah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu du'a yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in. Kata beliau, sebaik-baik doa yang dipanjatkan atau zikir yang dilantunkan adalah doa dan zikir yang dilantunkan di hari Arafah. Dan sebaik-baik ucapan yang diucapkan di hari Arafah adalah yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Apa ucapannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Yang jelas kita pahami, sudah kita sepakati pasti bahwa hadis ini berlaku bagi mereka yang sedang wukuf di Arafah. Hadis ini berlaku bagi mereka yang sedang wukuf di Arafah, sehingga mereka disunahkan untuk memperbanyak zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang pertanyaannya, apakah hadis ini berlaku juga bagi mereka orang-orang yang tidak wukuf di Arafah selama mereka ikut mengalami hari Arafah yang mulia? Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya hadis ini juga berlaku bagi selain mereka jemaah. Kita, orang-orang yang berada di Indonesia pun insya Allah akan ikut mendapatkan bagian dari keutamaan kemuliaan hadis ini. Sehingga kita patut memperbanyak doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Jadi jemaah sambil mendengarkan kajian ini boleh sambil berzikir, memanfaatkan waktu hari Arafah yang akan habis ini sebentar lagi sampai maghrib. Barangkali sebelum ini jemaah belum tahu tentang sunnah tentang la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Bahkan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di antara para ulama yang membolehkan membuat perkumpulan khusus di sore hari Arafah untuk berzikir atau berdoa. Istilah perkumpulan khusus ini disebutkan dengan nama ta'rif. At-ta'rif. Jadi at-ta'rif seakan-akan mengkabarkan dan mengumumkan kepada kaum muslimin bahwasanya ini adalah hari Arafah, kemudian mereka mengajak untuk berkumpul di masjid, memperbanyak zikir dan berdoa. Di antara yang mengadakan hal ini adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Sehingga para ulama membolehkan hal tersebut. Walaupun tetap diperhatikan tata cara berzikir dan berdoanya tidak mengada-ada dengan tata cara yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Mereka berkumpul dalam satu tempat di masjid, tapi berdoa masing-masing, berzikir masing-masing. Berzikir dan berdoa pada asalnya boleh kapan saja, mau jamaah berkumpul atau sendiri-sendiri. Yang terpenting adalah dianjurkan oleh para ulama tata cara berzikir dan berdoanya adalah berdoa masing-masing. Berzikir la ilaha illallah wa la syarika lahu wa la ilaha dan lain sebagainya. Ibnu Qudamah rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya Al-Qadhi dari ulama besar mazhab Hambali mengatakan la ba'sa bit ta'rif. Boleh, tidak masalah. Jadi dia memberikan rukhsah, mengizinkan orang-orang untuk mengadakan kumpulan khusus di sore hari Arafah di masjid-masjid atau tempat yang lainnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Imam Ahmad pernah ditanya tentang hal ini. Kemudian beliau mengatakan boleh, tidak apa-apa. Meskipun saya sendiri tidak mempraktekannya. Tapi kata beliau tidak apa-apa karena ada contohnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Ini disebut ta'arif. Jadi jamaah sambil ya, menunggu waktu azan ini ya bisa sambil berzikir. Perbanyak zikir, memanjatkan doa juga tidak. Dan di antara faidah yang bisa diambil dari hadis ini adalah lafaz doa yang disebutkan oleh perawi hadis ini yaitu Abdullah bin Amr bin As. Padahal yang disebut adalah ucapan zikir. Secara umum kan kita tahu bahwasanya doa itu kan memohon, meminta, memanjatkan permintaan, permohonan. Tapi yang disebutkan di sini adalah sebuah zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Yang artinya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada sekutu ya baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, baginya adalah semua kerajaan dan semua bentuk pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha berkuasa dan berkehendak atas segala sesuatu. Tidak ada permintaan di dalam lafaz ini. Sehingga para ulama menyimpulkan boleh ucapan zikir disebut doa, boleh juga ucapan doa disebut zikir. Dan itu banyak di dalam kesempatan-kesempatan di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memperbanyak doa dan zikir, silahkan sama. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sedikit berkaitan tentang hari Arafah. Kemudian setelah di hari Arafah ini, besok kita akan menemui hari yang paling afdol sepanjang tahun. Hari yang paling afdol sepanjang tahun. Yang hari ini sering diistilahkan di dalam agama kita disebut sebagai Yaumun Nahar. Yaumun Nahar. Jadi hari-hari, ada beberapa di hari-hari dalam Islam memiliki julukan khusus. Bahkan nanti 3 hari setelahnya pun memiliki julukan-julukan khusus. Ada istilah-istilah khusus nama-namanya. Secara umum tanggal 10 disebut Yaumun Nahar, yang artinya hari penyembelihan. Dimulailah penyembelihan kurban-kurban hadiyu ya yang dibawa oleh jamaah haji atau orang-orang selain jamaah haji yang berkurban, dimulai penyembelihannya di hari esok. Makanya disebut dengan Yaumun Nahar. Hari ke-11 disebut dengan Yaumul Qor. Yaumul Qor, qaf, ra bertasydid. Qor atau qarra yaqarru artinya adalah istaqarra yastaqiru, menetap. Kenapa hari 11 disebut dengan Yaumul Qor? Karena pada hari itu jamaah haji tidak boleh meninggalkan Mina. Mereka harus menetap di Mina, tinggal di Mina, dan wajib bermalam di Mina di hari itu. Ini disebut dengan Yaumul Qor. Hari setelahnya tanggal 12 disebut Yaumun Nafaril Awwal. Yaum An-Nafaril Awwal. Hari keluar pertama. Atau hari pulang pertama. Pulang apa? Pulangnya jamaah haji. Tanggal 12 adalah hari paling cepat jamaah haji bisa menyelesaikan dan menyudahi ibadah haji. Ya, disebut dengan ta'jil atau ta'ajjul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ta'ajjala fi yawmayn fala itsma 'alaihi, wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi." Yang mau pulang lebih awal silahkan di tanggal 12. Jadi dia bermalam di Mina hanya 2 malam saja. Tapi yang paling afdal adalah wa man ta'akhkhara. Pulangnya akhir. Pulangnya terlambat di hari terakhir yaitu hari 13. Makanya hari 13 ini disebut Yaum An-Nafar Ats-Tsani. Hari pulang yang kedua. Nah, ini hari yang paling afdal. Ini jamaah haji kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, ya dia lebih baik untuk pulangnya nanti tanggal 13. Keluar dari Mekahnya, pulang ke negara masing-masing atau pindah ke Madinahnya di tanggal 13. Disebut dengan Yaumun Nafar Ats-Tsani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa inna a'zamal ayyami indallah yaumun nahar summa yaumul qar. Sebaik-baik hari dan semulia-mulianya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahar,
Tanggal berapa, Pak? Tanggal 10. Tsumma yaumul qar. Hari kedua yang terbaik sepanjang tahun ini adalah tanggal 11. Yaumul qar. Yaitu tanggal 11 ketika jemaah haji mabit di Mina dan tak boleh keluar dari Mina. Maka perlu diketahui bahwasanya hari besok adalah hari yang paling mulia, sehingga kita sebagai kaum muslimin yang meyakini hari tersebut hari yang paling mulia, perlu mempersiapkan diri kita apa saja yang bisa kita kerjakan di hari itu, sehingga kita ikut mendapatkan keutamaan di hari itu. Jangan sampai ada yang terlewat dari hari itu. Yang paling utama jelas di hari Yaumun Nahr atau hari Idul Adha adalah sholat Idul Adha. Salat Idul Adha. Namun ini adalah bagian yang sunnah. Bagian yang sunnah. Karena kalau kita mau terus terang mengatakan yang paling afdal jelas yang amalan-amalan fardu terlebih dahulu. Sebelum amalan-amalan sunnah yang disunahkan khusus di hari itu, amalan fardu di hari itu juga termasuk amalan yang paling afdal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi." Atau kama qala. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang paling aku cintai daripada yang aku wajibkan. Jelas yang paling utama adalah amalan-amalan. Sehingga seorang ketika ingin mengamalkan amalan-amalan yang sunnah di hari itu, jangan sampai dia melupakan hal-hal yang wajib terlebih dahulu. Ini yang keliru di antara kaum muslimin banyak ya, yang memang benar-benar bahagianya ingin merayakan hari Idul Adha ini atau Idul Fitri ini di hari-hari yang lain, sampai mereka melupakan sholat atau ibadah yang wajib dilakukan sebelum sholat Id tadi, yaitu sholat subuh. Dan saya yakin jamaah sekalian juga sering mendapati ya, di masjid-masjid ketika di hari Id ya, malah sholat subuhnya lebih sepi daripada dari hari-hari yang lain. Nah, ini yang keliru. Sehingga seorang kalau ingin mendapatkan kemuliaan di hari itu, jangan sampai dia melupakan hal-hal yang lebih utama, hal-hal yang lebih wajib. Dan tidak patut seseorang mengutamakan hal yang sunnah di atas hal yang wajib. Setelah salat fardu ini, kemudian baru dia mulai dari sunnah-sunnah yang lain yang tadi kita sebutkan. Yang utama adalah salat Idul Adha. Salat Idul Adha ini sebuah syiar yang sangat besar sekali dalam agama Islam. Sampai-sampai sebagian ulama, diantaranya kalau tidak salah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mewajibkan salat Idul Adha bagi yang tidak berhalangan. Ya, walaupun ya, pada akhirnya kita tetap mengambil pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya salat Id adalah hukumnya sunnah muakkad. Namun lain cerita kalau seandainya ada suatu tempat, suatu wilayah, suatu kampung atau kota yang tidak mengadakan sholat Id sama sekali. Para ulama mengatakan bisa saja mereka semua berdosa. Karena ini adalah syiar. Ya, sebuah lambang kebesaran dan kemuliaan yang harus diramaikan di dalam agama Islam. Jangan sampai tidak ada. Untuk secara umum harus diadakan minimalnya satu tempat satu kali mengadakannya. Untuk secara pribadi bagi mereka yang tidak memiliki udhur, diusahakan sebisa mungkin untuk menghadiri. Di antara alasan yang lainnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai memerintahkan untuk mereka orang-orang yang aslinya berhalangan untuk sholat atau tidak wajib bagi mereka untuk sholat berjamaah, diperintahkan untuk keluar. Anak-anak kecil, perempuan-perempuan, termasuk perempuan-perempuan yang sedang haid, orang-orang tua. Mereka asalnya tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah, tapi khusus sholat Id, ya, mereka dianjurkan untuk keluar. Bahkan orang-orang yang sedang haid atau sedang berhalangan pun diusahakan untuk hadir. Minimalnya mereka mendengar khutbah, meskipun mereka tidak ikut sholat Id. Kemudian ketika berjalan dari rumah menuju ke sholat Id, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah disunahkan khusus untuk Idul Adha, seseorang tidak makan sampai selesai sholat.
Lain halnya dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, seseorang disunahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat ke lapangan untuk sholat Idul Fitri. Adapun sholat Idul Adha malah kebalikannya. Di antara alasannya karena sholat Idul Fitri, ya, para ulama mengatakan lebih baik untuk mengumpulkan lebih banyak orang. Jadi kalau ditunda atau diakhirkan tidak masalah. Makanya disunahkan makan dulu sebelum ke lapangan. Kemudian ditunggu kaum muslimin sampai berkumpul, jumlahnya lebih banyak, lebih bagus. Tapi untuk sholat Idul Adha, ya, tetap disunahkan. Ya, banyak orang lebih banyak, lebih bagus. Namun dianjurkan untuk mengerjakan sholat Idul Adha ini di awal waktu. Ya, ketika matahari sudah terbit, sudah naik, diusahakan untuk disegerakan. Kenapa? Karena setelah sholat Id, orang-orang akan sibuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan kalau bisa seseorang makan sarapannya dimulai dari daging kurban yang dia sembelih. Masalahnya kalau di Indonesia atau tempat kita ya, selesai sembelih, ya bagi-bagi dapat dagingnya baru diantar ke rumah kita mungkin jam 11, jam 12. Tidak masalah, tidak harus makan daging kurban terlebih dahulu. Makan dari apa saja tidak apa-apa. Yang terpenting dia mencoba sebisa mungkin mengamalkan sunnah, dia tidak makan sebelum sholat. Ya, tapi kalau Idul Fitri malah disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Bahkan disunahkan makan makanan khusus, diantaranya adalah kurma. Diantaranya adalah kurma. Tapi sholat Idul Adha tadi tidak disunahkan atau disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu sampai dia selesai sholat itu. Saat dia berjalan menuju ke tempat lapangan disunahkan untuk memperbanyak takbir. Laki-laki mengeraskan suara takbirnya untuk menjadi syiar agar ramai, agar orang-orang tahu ini adalah hari rayanya kaum muslimin, agar orang-orang tahu kita sekarang sedang berbahagia. Kita memperbanyak takbir dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir ini bermacam-macam, bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagaimana takbir yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Jadi takbir yang sering kita lantunkan itu adalah takbir yang diriwayatkan dari takbirannya Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah. Ya. Karena memang dari Nabi sendiri tidak ada ya riwayat yang menjelaskan langsung dari Nabi bagaimana takbirannya beliau. Yang ada adalah takbiran dari Abdullah bin Mas'ud. Dan kita boleh untuk mengamalkan sunnahnya beliau karena beliau adalah sahabat Nabi SAW. Kita dibolehkan mengamalkan sunnahnya Rasulullah dan juga sunnahnya para sahabat Nabi SAW. Atau model takbir yang lain, barangkali jemaah belum tahu, ada takbirannya Abdullah bin Abbas. Bunyinya Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini takbirannya Abdullah bin Abbas. Atau takbir-takbir yang lain, karena memang secara umum perintahnya adalah bertakbir. Maka boleh bertakbir dengan lafaz yang lain selama lafaznya benar, suci, yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, dan lain sebagainya. Intinya kita bertakbir, memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berjalan menuju ke tempat salat kita. Kemudian di antara sunnah yang lain adalah seseorang memakai pakaian yang paling bagus di hari itu. Memakai pakaian yang paling bagus di hari itu. Karena itu adalah salat Id. Nah, kita menunjukkan bagaimana kita bahagia di dalam hari tersebut. Dan di antara pakaian yang paling bagus adalah pakaian yang berwarna putih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ilbasu min thiyabikumul bayad, fa innaha min khairi thiyabikum. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih karena warna putih adalah termasuk pakaian yang paling afdal di antara pakaian kalian. Wa kaffinu biha mautakum. Dan juga kafanilah orang-orang yang mati di antara kalian dengan kafan yang berwarna putih. Sehingga bagi kaum muslimin yang punya baju warna putih dianjurkan untuk memakai baju tersebut. Tapi kalau tidak punya maka boleh pakai baju mana saja, warna apa saja, selama tidak melanggar syariat, ya, selama tidak berlebihan. Yang terpenting itu adalah baju yang bagus, ya, karena kita hendak mendatangi sholat, ya, terutama sholat. Karena sebenarnya sunnah memakai pakaian yang bagus dianjurkan untuk setiap kita datang ke sholat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, wahai manusia, pakailah perhiasan kalian, pakaian-pakaian yang bagus ketika kalian mau inda kulli masjid. Masjid di sini ditafsirkan oleh para ulama bukan masjid, maksudnya adalah tempatnya, melainkan maksudnya adalah sholatnya. Jadi setiap kita mau mengerjakan sholat dianjurkan memakai pakaian yang paling bagus. Di antaranya adalah sunnah sholat ibadah. Maka jamaah sekalian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita beralih ke sunnah yang berikutnya, yaitu seperti sunnahnya hari raya. Karena tadi kita ingin menjunjung tinggi nilai syiarnya, Allah menyebutkan disunahkan bagi seorang untuk melewati jalan selain jalan yang dia gunakan untuk berangkat. Pulangnya dia lewat jalan selain jalan yang dia gunakan untuk berangkat. Ini disunahkan. Sekali lagi untuk meramaikan, memberitahu kepada orang-orang bahwa kita sedang Idul Adha atau sedang merayakan hari raya. Ini adalah sunnah-sunnah yang dia. Setelah melaksanakan sholat Id, kita beralih ke sunnah berikutnya, yaitu menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban yang paling utama, yang paling afdal adalah di hari yang pertama. Ya, di hari yang pertama, yaitu hari yang ke-10. Dan disunahkan seseorang yang mampu untuk menyembelih hewannya sendiri. Menyembelih hewannya sendiri. Jadi, kalau dia mampu, tahu tata cara menyembelih, tahu sunnah-sunnahnya, maka dia sembelih sendiri. Itu yang paling afdal. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu, mungkin karena dia tidak tahu caranya, atau tidak tega melihat kambing yang misalnya sembelih, atau tidak kuat lihat darah misalnya, bisa jadi pingsan, ada saja seperti orang seperti itu, maka boleh dia mewakilkan orang lain. Tapi secara asal sunnahnya orang menyembelih hewannya sendiri. Perempuan pun boleh menyembelih hewan. Sebutkan dalam riwayatnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu atau sahabat-sahabat yang lain menyuruh anak-anak mereka, putri-putri mereka untuk menyembelih hewannya sendiri, hewan kurbannya sendiri. Jadi tidak masalah perempuan menyembelih hewan kurban. Ini diantara sunnah-sunnah terkait dengan menyembelih hewan kurban dalam hari raya. Kemudian untuk menyingkat waktu, kita pindah langsung pada hal yang lebih penting, yaitu di hari Ayyamut Tasyrik. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya di Ayyamut Tasyrik ini ada hukum-hukum yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pada dasarnya Ayyamut Tasyrik adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah ta'ala. Nabi SAW mengatakan hari tasyrik adalah hari-harinya kita makan, minum, dan berzikir. Hari-harinya kita berpesta. Kita senang dengan makanan yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, yang kita bagi-bagi kepada saudara kita ajak teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, dan berzikir kepada Allah Subhanahu. Sehingga dari hadis ini, ya, turunlah beberapa hukum. Di antaranya adalah dilarangnya berpuasa. Dilarangnya berpuasa di hari tasyrik. Bahkan haram. Tidak boleh seseorang berpuasa sebagaimana tidak bolehnya berpuasa di hari kemarin, hari Idul Adha, dan di hari-hari raya yang lainnya. Ayyamut tasyrik tidak boleh seorang berpuasa. Kecuali orang-orang jamaah haji yang tidak mampu menyembelih sembelihan ketika mereka mengambil haji qiran ataupun tamattu. Perlu diketahui bahwasanya orang yang haji dengan nusuk atau manasik qiran dan tamattu, yaitu menggabungkan umroh dengan haji, ya, umroh dulu atau gabungkan, ya, umroh dulu kemudian haji disebut dengan tamattu, atau umroh dan haji digabungkan dalam satu waktu disebut dengan qiran. Wajib bagi mereka untuk menyembelih sembelihan satu kambing minimal. Bagi mereka yang tidak mampu untuk menyembelih kambing ini, mereka bisa menggantinya dengan berpuasa 10 hari, 3 hari. Ya, di saat mereka masih di Mekah, 7 harinya di saat mereka sudah pulang ke tanah air. Nah, 3 hari ini kata para ulama boleh bagi mereka jamaah haji untuk berpuasa, termasuk di Ayyamut Tasyrik. Tapi selain mereka tidak boleh, haram berpuasa, termasuk kita yang tidak sedang menunaikan ibadah haji juga tidak boleh berpuasa. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu disampaikan apa saja zikir yang perlu kita sebutkan di hari-hari ini. Di antaranya masih sama seperti hari kemarin, bertakbir. Karena takbir di saat Zulhijjah ada takbir mutlak yang bisa kita takbir atau lantunkan di kapan saja, waktunya di mana saja. Ada juga takbir muqayyad yang terikat dengan waktu tertentu, yaitu setiap selesai sholat fardu dimulai
setelah Idul Adha sampai hari terakhir hari tasyrik. Jadi dari mulai tanggal 10 sholat zuhur sampai sholat asar di tanggal 13, kita disunahkan setiap sholat fardu bertakbir. Dengan takbir yang tadi kita sebutkan. Bertakbir, tentunya yang paling afdal adalah bertakbir sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Tidak berjamaah. Kemudian, di antara yang perlu dilantunkan adalah diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ya. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang sudah menyelesaikan manasiknya, ibadah hajinya, maka diperintahkan bagi mereka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang meminta dunia saja tapi tidak minta akhirat, tapi di antara mereka ada yang lebih baik, yaitu yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia, akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Para ulama sepakat doa ini, atau mayoritas mereka mengatakan bahwa doa ini juga disunahkan bagi mereka selain jamaah. Kita bisa memperbanyak doa Rabbana atina ini, atau doa yang sering kita sebut sebagai doa sapu jagat, ya, karena menyapu kebaikan semua jagat, ya, jagat dunia dan jagat akhirat. Maka kita perbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar di hari-hari tasyrik. Yang terakhir jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan apa hikmahnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan puasa di hari tasyrik ini. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya hikmahnya adalah sudah masuk makin 1 menit. Di antara hikmahnya adalah kaum muslimin, terutama jamaah haji, mereka sudah letih-letih, ya, menjalankan ibadah haji dari mulai tanggal 8, 9, 10. Mereka berpindah dari Mina ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina lagi, ya. Kemudian tawaf, sa'i. Mereka sudah bersusah-susah payah, maka Allah Subhanahu wa taala anggap mereka sebagai tamu Allah. Sebagaimana wajarnya tamu diberikan jamuan, dihidangkan jamuan. Maka kata para ulama, tanggal 11, 12, 13 ini adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah halalkan bagi mereka untuk menikmati binatang-binatang ternak yang telah dihalalkan bagi mereka dari kambing, sapi maupun unta. Dan bukan hanya jamaah haji. Orang selain jamaah haji pun dianggap oleh para ulama 3 hari ini sebagai hidangan dari Allah untuk mereka. Karena mereka telah berletih-letih di tanggal 1 sampai tanggal 10 untuk memperbanyak ibadah. Sebagaimana kita tahu sebelumnya bahwasanya tanggal 1 sampai tanggal 10 ini adalah hari yang paling afdal. Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ashr. Tidak ada hari-hari yang paling afdal amal soleh di dalamnya kecuali hari-hari tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka kita disunahkan untuk berbanyak amal soleh dalam. Di antaranya adalah di antara kita ada yang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada yang bersedekah, berbanyak sedekah, berbanyak zikir, berbanyak sholat malam, sholat fardu dan sebagainya. Maka setelah itu tanggal 11, 12, 13 adalah hari kita untuk menikmati hidangan-hidangan ini, jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kita, puasa kita, zikir kita, salat kita, semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.